ini memikirkan betul ya ketika mengambil TA ini, dalam arti gangguan, otomatis akan ada gangguan karena ada kerja tambahan. Itu agar tidak mengganggu masa studi gitu ya. Kecuali memang ingin mengganggu, itu nggak apa-apa kalau memang sudah niatnya mengganggu. Saya lulusnya 5,5 tahun ya, kalau sudah niat seperti itu ya monggo silahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin tepat waktu, nah ini tolong dipertimbangkan lah ya. Dipertimbangkan apa namanya, baik dan dampaknya saya rasa itu yang apakah ini akan mengganggu masa studi atau enggak. Oke, itu terkait yang pertama, dia tidak wajib. Yang kedua, KP, TA ini tidak terkoneksi langsung. Jadi tidak harus KP dan TA itu satu topik. Tidak harus cek, mohon maaf tadi sempat live jaringan. Bisa didengar lagi, Mbak? Bisa, Pak. Halo, cek. Oh ya, maaf ya. Baik, yang poin kedua ya, mungkin yang pas yang terputus tadi. Yang kedua itu tidak ada hubungan KPTA ya. Jadi antara kerja praktek dengan TA itu tidak harus satu topik ya. Tidak harus materi KP menjadi materi tugas akhir ya. Jadi KP-nya di topik A, TA-nya di topik B itu boleh-boleh saja ya. Cuman apa namanya? Kalau satu alur dan satu materi atau akan sangat memudahkan, mempercepat ya di situ, mempercepat. Oke ya, jadi di sana yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga terkait KP dan TA-nya adalah KP itu akan karena dia bernilai SKS, maka harus ada laporan kerja praktek. Nah, laporan inilah yang menjadi hasil bahwa kalian telah melakukan kerja praktek dengan baik dan apabila mengajukan nilai karena KP itu satu SKS dan tidak ada kuliah kan, jadi langsung mengajukan klaim saja setelah KP-nya selesai, akan ada penilaian oleh pembimbing perusahaan ya di situ. Jadi KP-nya baik ya dan pembimbing perusahaannya tidak mau ribet, dia menyerahkan nilai ke pengurus, nah juga pembimbing KP di perusahaan ada intervensi dari pengurus terhadap nilai yang diberikan pembimbing KP ya. Jadi di sini pembimbing KP itu memiliki pembimbing dari pihak pelaksana KP ya, dari industri atau dari institusi. Nah, 3 hal ini yang mohon nanti dipertimbangkan ya di situ. Nah, yang terakhir mungkin mengenai KP yang kita pahami, KPTA, KP itu sifatnya sebetulnya adalah pengayaan pengalaman. Ya, makanya tadi ini tidak harus berkesinambungan dengan tugas akhir. Ya, jadi yang penting dia ya punya pengalaman lah ya, pengalaman kerja di industri, harapan kita seperti itu. Nah, karena ini sifatnya pengayaan pengalaman ya, tentu idealnya KPTA itu KP ya. KP itu ibaratnya di luar kampus dong. Lucu kalau KP-nya di kampus ngapain jadi laboran gitu. Itu boleh-boleh aja tapi aneh gitu. Itu bukan hal yang kita harapkan ya, yang namanya kerja praktek sesuai namanya kerja praktek ya, mempraktekkan apa yang dipelajari ya di dunia profesional ya, di dunia industri.
Oke ya, di situ. Nah, ini tentu akan memiliki batasan ya. Batasannya apa? Dia akan memerlukan waktu ya. Waktu di mana kalian harus mengalokasikan waktu kalian sehingga bisa melaksanakan KP itu dengan baik. Kadang-kala pelaksanaan KP itu berada pada periode masa kuliah, apa namanya, idealnya jangan seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi kalau kalian terganggu ya akan ada dampaknya juga, gitu ya. Jadi idealnya KP ini diambil pada periode libur semester. Nah, sehingga membutuhkan strategi ya. Nomor 4 ini mengenai strategi. Strategi apa? Strategi agar KP kalian betul-betul dilaksanakan di periode liburan. Strateginya apa? Berarti kalian mengurus ya proposal dan lain sebagainya, karena proposal merupakan hal yang wajib ya agar KP-nya diakui di prodi dan memperoleh nilai kerja praktek ya, satu SKS itu mestinya diawali dengan mengurus proposal, dan nanti di proposal itu sudah ada pembimbing dosen ya dari departemen. Libur ngurus proposal itu susah langsung dapat gitu ya, kecuali ya saya dulu pernah bimbing ya, kebetulan orang tuanya memang pejabat tinggi gitu ya di satu perusahaan, ya gampang gitu ya milih KP-nya gitu, nggak perlu proposal-proposal yang ruwet dan waktunya pasti disediakan. Nah, jadi timing ini hal yang penting ya. Nah, masih di nomor 4 ya Mas, mengenai timing, bagaimana antisipasinya di masa pandemi ya, karena kita pandemi ini kan masih akan berlangsung paling enggak tahun ini mungkin masih pandemi saja ya di situ. Nah, ini saya lihat nanti di aspek migas kan ada Ola sama Theo, ini kedua bimbingan saya yang melakukan KP secara online ya di industri migas. Nah, nanti mereka bisa cerita seperti apa gitu ya. Walaupun peluangnya ini tricky ya, peluang ada lagi enggak gitu ya. Jadi mungkin kalian merasa wah enak ya bisa KP secara online ya, nanti tanya-tanya aja ya sama Ola dan Theo ini gimana prosesnya dan apa yang dilakukan selama online tersebut ya. Baik, saya rasa 4 pokok itu mengenai KP ya, mohon dicermati keempatnya tersebut ya di situ. Nah, kemudian mengenai tugas akhir ya. Nah, tugas akhir ini anggap tugas suatu yang ekstra luar penelitian tersebut kalian punya 2 variabel untuk dibandingkan gitu ya. Jadi itu sudah menjadi tugas akhir. Simpel gitu ya, bisa bisa jadi hal apapun, yang penting ya itu tidak menghambat ya, artinya mempercepat masa studi kalian itu ya. Nah, bagi yang nggak terlalu seneng geologi gitu ya, biasanya stucknya kan di TA ya di situ. Nah, saya punya Maaf Pak, sepertinya suaranya terputus kembali Pak. Cek, terputus lagi Mbak. Cek. Kadang-kadang terputus seperti itu Pak. Kadang-kadang lancar. Iya, ini karena koneksi internet Kak. Oh iya, berarti koneksi saya Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Mudah-mudahan dari recordingnya nanti cukup jelas itu. Nah, mohon izin dilanjutkan ya. Jadi karena semangatnya yang poin pertama mengenai TA ini adalah hanya belajar meneliti dan menulis ya. Lakukan yang mudah. Nah, itu ya, lakukan yang mudah. Ya, jadi bagi yang stuck ya, aku mau ngapain sih ya TA gitu ya, apalagi kan sekarang ada aturan baru nih dari Pak Kaprodi, wajib menuliskan gitu ya, mendaftarkan diri TA, kalau enggak nanti enggak dilayani SK-nya. Ya, kenapa kami harus melakukan tindakan itu? Karena
ini untuk mendorong kalian memastikan gitu ya, memastikan kalian itu mau TA atau enggak gitu ya. Jadi ini salah satu upaya. Jadi jangan sampai kalian itu apa namanya, karena nggak paham langsung berlama-lama gitu. Ini gejala ya, kalau misalkan kalian pemetaan di satu singkapan nggak paham tuh malah bengong atau dicuekin aja pindah ke tempat lain dianggap nggak ada. Nah jangan sampai masalah TA itu dianggap kayak gitu, nggak paham, nggak suka, ya udahlah dicuekin sampai nanti di tahun ketujuh baru terpaksa mengerjakan. Saya punya saran ya bagi yang suka stuck di tugas akhir. Anggaplah tugas akhir itu minum obat yang pahit. Setiap orang pasti pernah minum obat yang pahit. Apa yang harus kita lakukan? Minum secepatnya. Nah, gitu ya. Apapun rasanya telan aja lah gitu. Yang penting kan selesai minum obatnya. Itu. Saya termasuk yang nggak terlalu senang geologi gitu ya. Jadi dulu sekolahnya sampai tugas akhirnya saya telan aja secepatnya gitu ya. Agar ya sudahlah lewat lah pokoknya ya selesai. Itu ya saran saya untuk tugas akhir ini. Laksanakan yang sederhana aja gitu ya. Tidak usah rumit. Yang penting itu memenuhi syarat sebagai sebuah TA. Loh Pak, syarat TA itu apa? Topik ini sudah cukup belum? Nah, nanti mereka akan punya pendapat gitu ya. Kalau kurang nanti akan dilengkapi. Seringkali yang ada terlalu banyak, ya itu nanti akan dikurangi, disederhanakan ya di situ. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mengenai apa namanya? TA adalah latihan meneliti dan latihan menulis. Udah itu doang ya di situ. Nah, yang kedua sehingga di sini ya saya perhatikan ya agak lamanya kalian ada penumpukan ya, ada penumpukan di satu topik ya. Kalian sekarang ya angkatan kalian ini kan generasi kalian lebih senang ke GTL ya. Terjadi penumpukan di sana ya di situ. Jadi yang harus kalian pahami ya dosen-dosen GTL itu nggak cuma bimbing S1 loh. S2 dan S3 mereka tuh juga banyak sekali. Otomatis kalau kalian masuk situ ya kalian boleh-boleh aja. Saya senang kok Pak, boleh silahkan. Tapi dosen itu juga manusia, dia punya waktu yang juga 24 jam gitu ya sehari. Tentu ada keterbatasan dalam membimbing jumlah mahasiswa ya. Tapi ada juga yang senang saya nyari dosen yang padat biar enggak terlalu diperiksa. Monggo silahkan ya. Tetapi ya kalau kalian terlalu banyak berkumpul di satu topik ya maka akan terjadi penumpukan bimbingan. Itu enggak akan lancar, enggak akan cepat. Walaupun masih bisa disanggah juga ya. Saya kan memang enggak pengen cepat. Monggo silahkan ya. Banyak sekali alasan, banyak sekali alibi yang bisa ditempatkan di TA ya. TA itu saat di mana mengolah alasan-alasan ya kepada dosen maupun kepada itu jelas ya juga pada masa-masa itu. Jadi analisis dan di interview itu mana apa sih yang kamu kerjakan tugas akhir kamu tentang apa jelaskan itu. Dia nggak pengen Pak saya hebat di misalkan di interpretasi seismik, enggak, dia nggak pengen nanya itu. Apa sih yang kalian lakukan, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan, itu yang dia pengen tahu ya. Jadi dia semua interviewer itu menganggap namanya sarjana itu belum jadi ya, masih perlu di training. Jadi mereka nggak perlu topik khusus. Misalkan ya, wah aku kan pengen kerja di konsultan geologi geotek. Aku nggak mau dong kalau TA-nya di migas atau di mineral. Enggak kok, mereka nggak nanya topik TA-nya apa gitu ya. Yang mereka expect itu adalah kamu paham bener nggak TA kamu. Nah gitu ya. Jadi dengan melakukan hal yang sederhana ketika kalian berada di posisi harus menjelaskan TA itu kalian akan sangat-sangat lancar ya. Kalian menjelaskannya dengan sangat sederhana. Kelihatan ke orang yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana. Pak, saya meneliti remediasi itu ini yang saya lakukan hasilnya ini. Orang yang melakukan dengan benar dan dia melakukan sendiri, nggak dijokikan ya, itu bisa menjelaskan itu. Nah gitu ya. Itu aja sih sebetulnya ya. Jadi tugas akhir itu nggak harus topik muluk dan sesuai dengan cita-cita ya. Yang penting cepat ya dulu. Baik, itu sih dari saya ya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau koneksinya memang terputus-putus.
Ya, nggak apa-apa, Suban. Silahkan dilanjut. Ya. Boleh dipancing dulu dengan satu pertanyaan. Benar, perlu pancingan, Mas, silakan. Baik, makasih Suban. Sayangnya kalau misalkan dijadikan apa namanya, diambil di kuliah yang sama, maka yang kedua tuh nanti akan jadi remedi bagi yang pertama, Mas. Karena kan tidak mungkin misalkan katakanlah kuliah saya geomorfo gitu ya. Nanti di transkripnya muncul 2 kali. Oh, saya kan ngambil 2 kali. Harusnya nilainya 2 dong. Nggak bisa gitu ya. Nanti yang kedua itu nanti akan dibandingkan nilai pertama untuk diambil nilai terbaik. Sayangnya di situ ya, kita nggak punya misalkan KP1, KP2 gitu ya. Itu nggak ada gitu ya. Gimana cukup menjawab? Bisa 2 kali, kendalanya hanya diambil di SKS-nya nggak bisa. Ya, jadi di SKS hanya boleh 1 kali. Itu artinya boleh sih kalian misalkan ngambil lagi nanti kan oh yang kemarin itu aku cuma B dari perusahaan itu, aku coba lagi ya itu pas lagi longgar gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah perbaiki itu kan malah gambling toh, ya sudah KP aja tapi non SKS jadi nggak diklaim gitu ya. Itu boleh. Boleh itu. Jadi KP non SKS ya sifatnya. Itu boleh. Tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Silahkan. Permisi, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Nanda, silahkan. Selamat sore, Pak. Saya Nanda. Izin bertanya mengenai tadi Bapak bilang kan kalau misalnya mau TA itu, mau KP itu tuh kita nyiapin proposal dan segala macamnya tuh sebelum waktu libur kan, Pak. Nah, itu kira-kira teknis lengkapnya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Nanda. Mendengar suara saya, Nanda? Kayaknya tadi terputus. Cek. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak, masih. Oh ya, oke. Baik, Nanda, terima kasih pertanyaannya. Oke, teknis penyusunan proposal. Tentu yang pertama itu adalah sudah punya tujuan ya. Jadi kita menyusun proposal itu nggak kosongan, dalam arti ini bisa diisi apapun, tetapi kita sudah punya target. Target itu apa, perusahaannya apa, dan topiknya apa. Itu sudah ada komunikasi dengan calon pembimbing perusahaan.
Kenapa? Karena yang namanya KP itu kan kita akan melakukan sesuatu ya, bekerja di sana gitu ya. Jadi tentunya sudah ada bagian yang kita kerjakan. Jangan dikira perusahaan itu senang menerima KP ya. Mereka sebetulnya nambahi pekerjaan karyawan. Mereka sudah punya tugas rutin, kemudian ditambah untuk membimbing mahasiswa KP gitu ya di situ. Tentu ini akan menambah kerja mereka, dan di sisi lain ya itu perusahaan juga meminta karyawan yang menjadi pembimbing ini tadi gitu ya, itu harus menyiapkan bahan. Nah, ini tentu perlu effort ya yang harus diapresiasi. Jadi kadang yang saya perhatikan tuh banyak mahasiswa KP itu menganggap KP itu kayak kuliah gitu loh. Ya kan saya KP, ngapain sih saya peduli dengan kerepotan di pihak lain gitu ya. Dianggap itu sesuatu hal yang rutin bagi perusahaan tersebut, padahal enggak ya. Kalau yang namanya kuliah itu kan tiap tahun itu mungkin itu aja ya, tugasnya mungkin nggak banyak berubah. Tetapi yang namanya KP itu nggak bisa sama ya. KP itu sangat situasional, sehingga pembimbing perusahaan itu memerlukan memeras otak ya. Ini topiknya apa ya, datanya apa. Ingat, kita akan menggunakan data perusahaan. Nah, ini tentu membuat si pemilik data ini kan harus hati-hati gitu ya. Nah, jadi jangan sampai yang KP itu juga cuek ya, gitu ya. Jadi aku KP kok gitu ya. Itu ya aku nggak mau terlalu diatur, itu nggak boleh ya. Ingat, yang namanya KP itu kalian bekerja. Nah, yang namanya bekerja ya jadilah pekerja yang baik ya, berkomunikasi, nggak cuek. Oke ya, di situ jadi Nanda ya, syarat pertama itu sudah punya komunikasi dengan target ya. Jadi sudah ada calon pembimbing di sana gitu ya, sudah punya topiknya. Nah, baru kemudian disusun proposalnya. Sebetulnya singkat ya, sekitar 3 halaman juga sudah cukup. Isinya cuman latar belakang ya, kemudian tujuannya apa, metode apa, sudah gitu doang ya. Jadi nggak terlalu rumit, karena itu hanya praktek, tentu akan didaftarkan di perusahaan. Dikit ya ulasan ngapain mahasiswa ini datang. Jadi prosedur langkahnya ya, nanti Nanda mau KP di mineral, mau KP di geothermal gitu ya, cari dulu ya targetnya apa. Itu nggak punya, tanya aja sama dosen. Dosen itu pasti punya kok ya, teman-teman di industri. Pak, saya mau KP di geothermal, bisa dicariin nggak itu ya? Oh bisa, pasti bisa ya. Nanti kalau dosen itu nggak kan pasti dilempar ke dosen lain ya. Oh, kalau saya nggak tahu, Bu Pri aja misalkan, kalau geothermal kan bisa seperti itu. Nah, jadi dari dosen itu nanti akan diarahkan ke siapa gitu ya. Jadi itu yang langkah pertama dan utama itu ada dalam penyusunan proposal adalah ya penentuan target tadi. Ya, proposalnya singkat aja sebetulnya. Dan salah satu di dalam komunikasi itu adalah kapan. Nah, kapannya ini harus dibicarakan dulu. Ya, saya tuh pernah menangani orang KP-nya mundur-mundur terus. Pas semester ini nggak bisa, libur semester nanti nggak bisa. Nggak bisanya ternyata dari sisi perusahaan. Ya, jadi pastikan ini KP-nya kapan gitu ya di situ. Itu sih Nanda ya, nggak rumit sih, yang penting kamu punya dulu targetnya dan sudah komunikasi dengan target tersebut. Gitu ya Nanda ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Semisal ada pertanyaan, silahkan langsung open mic dan bertanya kepada Pak Salahuddin, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selamat sore Pak, izin bertanya. Sore, silahkan. Untuk durasi KP sendiri itu apakah kita bisa mempropos waktu tertentu, apakah kita nanti harus mengikuti waktu dari perusahaan tersebut ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Ihsan. Mengikuti waktu perusahaan. Nah, inilah pentingnya komunikasi awal Ihsan. Ya, jadi ketika dikomunikasi awal dengan pihak perusahaan ya, itu kita sudah menyampaikan kita punya waktu berapa lama. Kadangkala ada kesalahpahaman ya, kesalahpahaman dari perusahaan. Kadang-kadang itu mereka nganggap KP itu kayak PKL gitu loh. Jadi kalian di sana ngelakuin tugas-tugas kantor. Wah, kalau gini kan harus 2 bulan gitu.
Tapi kalau kalian bilang, Pak, saya KP itu pengen meneliti dengan data di perusahaan Bapak. Nah, itu beda lagi nanti perlakuannya dan waktunya biasanya nanti akan ditentukan. Karena gini, misalkan kamu dikasih data ABCD gitu ya. Nah, kamu paling tidak mengolah setengah matang dulu data ini. Nah, baru kemudian dianggap, wah berarti ini bisa melakukannya sendiri. Oh, kalau gitu cukup sampai di sini gitu ya. Jadi perusahaan tuh punya target waktu sendiri kok. Ya, kenapa? Karena ingat, perusahaan tuh pasti mengorbankan data mereka. Nah, data ini tentu mereka nggak pengen ngasih banyak-banyak kan. Wah, nanti data saya hilang gitu ya, gitu. Nah, jadi bisa dijual, namanya data digital ya, itu kan bisa lari beredar di internet gitu ya. Di WA aja udah hilang gitu ya. Nah, jadi mereka pasti udah ngerjakan data ini aja. Ini kira-kira berapa? Sebulan selesai lah gitu ya. Paling lama 1,5. Nah, mereka pasti punya target sendiri. Nah, kalau misalkan waktu yang diberikan itu ternyata tidak sesuai dengan kalian, negosiasikan. Pak, saya ada kuliah, Pak. Jadi liburan saya kan hanya 2 bulan. Kalau saya diberi 3 bulan, nanti saya bulan ketiganya nanti bentrok dengan kuliah, Pak. Bisa nggak jadi 2,5 bulan aja? Jadi saya cuma 2 minggu pertama gitu ya, itu nggak kuliah, Pak. Saya masih bisa gitu. Nah, kalau seperti itu bisa ya dinegosiasikan. Yang penting karena gini, kalian tuh harus menempatkan diri ketika KP itu pekerja. Kalian tuh pekerja loh. Ya, jadi jangan sungkan bernegosiasi, tapi di lain tempat kalian harus juga perform sebagai seorang pekerja gitu ya. Jadi cak-cek lah. Kalau nggak ngerti ya nanya gitu ya. Jangan sampai nggak ngerti diem gitu ya. Itu karena di industri KP ya kalian nggak bisa nanya teman yang nggak ikut KP kan. Itu ya. Jadi itu ya Ihsannya. Jadi dari perusahaan tapi dinegosiasikan itu harus masuk juga di dalam agenda kalian. Semoga menjawab pertanyaannya, Ihsan. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Kalau dari saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya maaf jika sudah ditanyakan tadi, karena jaringan saya sempat hilang tadi di tengah. Semisal kita ambil KP di liburan itu nanti SKS-nya masuk kemana ya, Pak? Bisa diulangi lagi? Tadi sempat putus lagi. Tes. Halo, pertanyaannya bisa diulangi, Mbak? Semisal kita ambil KP di liburan antar semester, nanti SKS-nya masuk ke semester sebelumnya atau semester yang akan datang, Pak? Oh, oke, penempatan KRS. Baik, bisa keduanya. Ya, kalau misalkan karena biasanya kan KP itu sudah semester atas ya, 6, 7, 8 kan. Jadi di mana terutama kalau udah 7 itu kan lebih longgar ya. Tapi kalau misalkan 6-nya masih penuh ya udah dipindah ke 7 boleh. Karena apa itu KP yang tengah semester itu kan mirip kayak kalian KL. KL itu kan pemetaan geologinya masuk di semester berikutnya kan SKS-nya. Boleh. Nah, sementara kalau KKN misalkan KKN itu dimasukkan KRS-nya juga setelahnya. Nah, itu ya. Jadi boleh setelahnya, boleh sebelumnya. Yang penting itu kalian pasti ya. Cuma kalau dimasukkan sebelumnya, misalkan saya mau liburan 6 ke 7. Nah, kalau gitu saya masuk semester 6 KRS-nya. Pastikan dia di liburan semester 6 itu memang dilaksanakan. Nah, kalau molor masuk semester 7, ya nggak apa-apa, cuman nanti nilai itu kosong. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau misalkan ketika KRS sudah menuliskan KP, tapi KP-nya diundur? Nah, ini sama kayak kalian nilai KL. Nilai KL itu ketika kalian gagal, kan pasti ada lah ya, satu angkatan KL-nya gagal kan. Itu nggak akan dimasukkan nilainya T, gitu ya. Dia cuma nggak dihitung, dikosongkan untuk diisi kemudian. Sama kayak referat.
Referat kalau gagal itu ya kosong aja nanti untuk diisi ke semester berikutnya. Jadi sifatnya nanti kalau misalkan gagal, kalian harus menyampaikan ke pengurus prodi kenapa gagal gitu ya. Nanti ngomong ke prodi, Pak ini diundur ya. Kalau gitu nanti ada catatan nyebutnya hold gitu ya, ditahan dulu. Jadi nggak diisi nilai. Kalau nggak diisi nilai kan nanti langsung dapat E kan karena nggak ada nilai. Nah itu di hold, dikosongkan. Gitu ya agar tidak mempengaruhi IP semester kalian. Jadi boleh ya, boleh sebelum, boleh sesudah. Kalau saran saya amannya sesudah sih gitu ya. Tapi tentunya tetap perlu proposal loh ya. Oh, saya kan ngambil KP-nya semester depan, proposalnya semester depan nggak bisa. Oh, sudah dilaksanakan baru bikin proposal nggak bisa ya. Jadi tetap gitu ya. Proposal sebelum dilaksanakan. Cuma penempatan KP-nya ada di mana ini bisa didiskusikan gitu ya. Kami nggak masalah kok KP itu sebelum atau sesudah. Itu, Mbak. Baik, Pak, sangat jelas. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sama-sama. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir untuk pemaparan dari sesi Pak Salahuddin. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih Pak Salahuddin atas materinya dan jawabannya yang sangat jelas kepada kami. Selanjutnya kita akan menuju sesi kedua, yaitu sharing pengalaman oleh kakak tingkat yang sudah mengikuti KP dan TA tahun sebelumnya. Sesi pertama akan kita mulai dari sharing session dari topik mineral atau tambang yang akan dibawakan oleh Mas Bayu Aji dan Mas Syafru, dan tempat kami persilahkan. Ikuti. Oh iya, ya. Pak. Ya. Saya izin Terima kasih, dulu. Pak. Oke, selamat sore, selamat berbuka nanti ya. Ya, selamat berbuka kembali. Iya, selamat sore. Sudah bisa dimulai ya? Apa? Sudah, gimana? Mas. Silahkan dimulai, Mas. Oh iya. Mungkin nggak usah pakai PPT ya, langsung ngomong aja kali ya. Monggo, Mas. Boleh. Jadi perkenalkan dulu, saya Bayu Aji Dwi Laksana dan teman saya Aan. Kami dari angkatan 2017. Nah, kebetulan di tahun ini kami berkesempatan untuk KPTA di mineral, yaitu di PT GMB. Nah, PT GMB ini ada di Sukabumi yang merupakan salah satu anak perusahaan dari KPC Group. Nah, apalagi ya? Mungkin sharing aja ya, di sana ngapain gitu. Jadi kami di sana KPTA-nya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kebetulan di PT GMB yang saya tempati itu luasnya baru bukaan baru lah. Itu luasnya baru 100 hektar. Nah, di situ tentu perusahaan itu membutuhkan suatu perluasan wilayah. Jadi di sana itu kami disuruh untuk mapping di luar area IUP atau izin usaha produksi. Mapping biasa seperti KL. Jadi susur-susur sungai, susur-susur hutan, begitu. Kemudian apalagi ya mungkin yang bisa di-share kan.
Mungkin ini Mas, cara pendaftarannya dulu seperti apa Mas? Oh iya, pendaftaran. Kalau pendaftaran kami sendiri mungkin seperti yang dijabarkan dari Pak Udin tadi ya. Jadi ada tawaran KPTA dari kakak tingkat yang kebetulan bekerja di sana. Nah itu kami mendaftar. Nah kebetulan langsung di-approve gitu dan kami diterima, disuruh bikin proposal lah. Intinya kamu nanti bakal metain di daerah sini, jadi bikin proposal dulu. Nah seperti itu. Kemudian proposalnya jadi proposal biasa. Jadi kita mau ngapain di sana? Kalau aku sendiri sih pemetaan alterasi, geologi alterasi ya. Jadi singkat aja, dasar teori terus apa lalala. Kemudian dikirim ke pihak PT-nya. Terus kalau udah approve, itu nanti langkah selanjutnya tentunya berbincang dengan pihak perusahaan. Lah, mau apa seberapa lama, terus akomodasi dan apa pembiayaan itu nanti bagaimana, itu dibicarakan setelah proposalnya diterima. Kemudian setelah itu ya mengajukan tanggal. Jadi kemungkinan bisanya kapan, tanggal berapa. Nah kebetulan kalau aku dulu pada awalnya mau pertengahan Desember, cuman karena perusahaannya sedang sibuk dan belum bisa, jadi diundur Januari aku KP-nya. Begitu mungkin kalau dari aku. Tahu Mas Bayu itu KP-nya online atau offline Mas? Offline ya. Offline. Oh, iya, Mas. Pemetaan bagian berat, AAN yang mungkin sama kayak KL sih, kemungkinan 2019 ini juga bakal KL offline kan, semoga aja. Dari ya mungkin AAN ini mau menambahin ya, kali ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin aku di sini membicarakan ke akomodasinya aja ya. Oh iya, boleh Mas. Nah, kemarin itu kan saya sama sebelumnya kami KP di PT GMB itu ada 3 orang. Nah, yang 2 itu dari S1, yang satunya itu dari S2. Nah, selama di sana akomodasinya itu gini, kalau KP sekaligus TA itu ada macam-macam ya dalam pembiayaan akomodasi itu. Ada yang full dibiayai perusahaan, terus ada yang setengah-setengah, ada yang bahkan full kita sendiri yang membiayai kita sendiri gitu. Nah, kemarin itu alhamdulillahnya kami bertiga itu dibiayai 100% dari perusahaan sih, dari sana itu. Nah, mungkin juga ada beberapa teman kami juga yang mungkin ada yang KP-nya biaya sendiri atau mungkin biaya akomodasi seperti perjalanan itu yang harus
harus bayar sendiri gitu. Terus lalu mungkin ke benefitnya ya, benefitnya ikut KP itu menambah wawasan mungkin. Nah jadi ada beberapa soft skill di luar kuliah itu yang harus kita asah gitu di dalam dunia pekerjaan itu. Semisal seperti kayak public speaking, mungkin dari teman kita atau dari angkatan kita itu yang agak public speaking-nya agak kurang. Nah mungkin di sana itu kita jadi tahu kalau wah ternyata public speaking ini harus diasah ya mulai dari kuliah gitu. Nah terus lebih ke apa aja sih pekerjaan kita besok setelah lulus dari kuliah ini. Nah mungkin kalau di bidang tambang ya, di bidang mineral itu kalau di swasta itu lebih kayak beda-beda sih, ada yang masuk dari departemen engineering atau departemen masing-masing. Nah di perusahaan itu sendiri juga departemennya masing-masing juga, dan di setiap departemen itu minimal harus ada geologisnya juga. Nah itu sih. Dan di geologisnya di setiap departemen itu job desk-nya juga beda-beda lagi. Nah kemarin itu ada yang istilahnya membawa kami itu Mas Ilham Ilmawan, itu angkatan 2014 itu sekarang di sana menjadi kepala departemen engineering. Dan juga ada Mas Igun angkatan 2012 itu menjadi KTT, kepala teknik tambangnya sana. Nah itu mas itu jadi sebagai kepala departemen sampai jadi KTT itu mungkin lalu promosi lalu kepintaran sedikit. Nah itu. Terus ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin ini ada pertanyaan. Tiara ya nih yang MC-nya. Iya. Mungkin ini kan ada pertanyaan kan Mas, private chat. Tapi kita bahas nanti ya Mas di akhir. Kita kumpulin dulu. Oh ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Bayu. Karena di sini ada kegiatan lain yang harus saya isi. Oh ya Mas, baik. Baik, selanjutnya kita beralih ke topik lainnya, yaitu topik minyak dan gas bumi. Sharing kali ini akan disampaikan oleh Mbak Febiola bersama Mas Theo Rivaldi. Kepada Mbak Febiola dan Mas Theo, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang share screen aku atau panitia ya? Silakan Mbak Ola aja. Oke. Sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke, aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan aku Ola dari angkatan 17. Di sini akan berbagi sedikit informasi mengenai KPTA di Migas. Dan di sini aku bersama Theo sedang melaksanakan KPTA di PT Pertamina Hulu Energi. Lanjut, ini outline-nya dimulai dari pengenalan, terus ada jalur pendaftaran, ada alur pendaftaran, overview tentang PHS sedikit, kemudian ada persyaratan administrasi, software, dan kelebihan kekurangan. Nah, di sini ada pengenalan sedikit. Di sini ada dua jenis perusahaan migas, ada migas nasional sama asing, di mana di sini ada PGN Saka, Elnusa, PHE, PEP, PHM, HCML, ENI, dan Petro China. Nah, di sini aku udah mencoba untuk mencari informasi mengenai di mana saja mahasiswa teknik geologi pernah melaksanakan KPTA, dan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang pernah ada anak geologi yang melaksanakan KPTA di sini.
Terus lanjut untuk jalur pendaftaran itu ada 2 jalur ya. Untuk pertama itu yang oprek melalui website perusahaan. Ini ada beberapa website yang aku temukan yang menawarkan KPTA. Terus ada jalur orang dalam. Nah tadi seperti yang sudah Pak Udin bilang, aku itu agak tricky ya, dan aku berkesempatan untuk KPTA di PHE itu lewat jalur Pak Salahuddin. Kemudian ada juga jalur pegawai perusahaan gitu. Nah untuk alur pendaftarannya tadi, karena aku tadi lewat dosen ya, jadi pendaftarannya itu aku diberi penawaran KPTA di bulan Oktober minggu keempat. Kemudian 2 hari kemudian aku ngirim proposal KPTA ke Pak Udin, lalu Pak Udin meneruskannya kepada pihak perusahaan. Kemudian di situ ada garis oranye, yaitu artinya dari mahasiswa ke dosen. Terus ada sekitar bulan Desember minggu kedua tanggal 14 atau 15, jadi jaraknya sekitar 1,5 bulan. Itu aku di email balik sama pihak HRD-nya PHE. Di situ ada harus melakukan submisi berkas pra KPTA. Nanti berkasnya akan aku paparkan di slide selanjutnya. Lalu 1 minggu kemudian, itu minggu ke-3 Desember, aku di email lagi sama HRD dan diberikan informasi mengenai lokasi penempatan dan mentor. Nah, lokasi penempatan ini maksudnya kita bakal ditempatin di anak perusahaan PHE yang mana. Kalaupun kita KP-nya offline, melaksanakan KPTA-nya tetap di PHE Tower di Jakarta Selatan, tapi mengolah datanya itu data dari anak perusahaannya gitu. Terus juga dikasih tahu mentornya siapa. Kemudian selanjutnya minggu pertama Januari ada student boarding. Ini semacam kayak sambutan mahasiswa KPTA di tahun 2021. Jadi sekalian aja gitu di minggu pertama Januari. Kemudian sama diisi interpretasi, penulisan laporan, dan presentasi akhir. Untuk collecting data ini bagaimana mentor mengatur timeline mahasiswanya gitu. Untuk analisis itu ya kalau di Migas kayak picking seismik atau struktur atau segala macamnya. Kemudian interpretasi di setiap bulan itu nanti ada semacam kayak laporan bulanan gitu, sama laporan bulanan dan ada presentasinya juga. Nah, presentasinya ini tidak hanya dihadiri oleh mentor, tapi juga dihadiri oleh seluruh manajer di anak perusahaan lokasi penempatannya gitu. Terus setelah presentasi akhir ada submisi berkas pasca KP, itu kayak pengiriman laporan KPTA, terus ada timesheet, work plan, buku tabungan, segala macamnya. Nah, itu dikirimkan kembali ke HRD. Kemudian ini ada overview sedikit tentang PHE. Nah, PHE ini ada 2 program ya yang ditawarkan kepada mahasiswa. Yang pertama KP dan juga TA. KP ini kalau bahasanya PHE itu practical work, itu dilaksanakan hanya 1 bulan. Dan ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi teman-teman yang angkatan 19 dan 20 ini bisa banget buat daftar KP di PHE. Kemudian ini terbuka untuk semua jurusan, tidak harus jurusan yang related to petroleum engineer. Jadi bisa jurusan teknikal berat, mesin, statistika, jadi semuanya bisa daftar. Kemudian di sini bakalan diberi studi kasus dan pelatihan selama KP. Jadi tapi di KP ini juga nanti bakal ada mentornya yang mengawasi gitu. Kemudian TA, kalau bahasa PHE-nya disebut dengan thesis work. Nah, di sini pelaksanaannya 2-3 bulan, tapi idealnya itu 3 bulan. Kemudian ini ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan skripsi, dan ini terbuka untuk jurusan yang related to petroleum engineer. Terus nanti di TA ini bakalan dipinjemin data dengan perjanjian tertentu. Kemudian untuk persyaratan administrasinya nanti ada prasyaratnya. Yang pertama, IPK minimumnya itu 2,8 dari 4, kemudian berasal dari perguruan tinggi minimal akreditasi B, kemudian masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi tersebut.
Kemudian hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama itu ada proposal KPTA, kemudian ada CV, application letter, surat rekomendasi dari Departemen Teknik Geologi, kemudian ada transkrip nilai. Nah, untuk hal-hal untuk persyaratan yang nomor 2 sampai 5 itu bakalan kita kirimkan, bakal kita urus setelah dapat email balasan dari HRD gitu. Terus software yang digunakan itu tergantung dari analisis ya. Yang pertama ada di sini ada Petrel yang paling kiri, kemudian ada Hamsun Russell, kemudian ada Geolog dan juga ada Move. Tapi insya Allahnya anak yang KPTA di Migas pasti akan merasakan bekerja dengan Petrel. Terus yang 3 lainnya itu tergantung sama analisis yang dilakukan. Terakhir, kelebihan dan kelebihannya adalah good for deadliner, karena jujur aja aku anaknya deadliner, suka menunda-nunda ngolah data, jadi ketika KP, mau nggak mau 3 bulan udah harus kelar itu data. Terus, kelebihan yang kedua, laporan KP sama dengan skripsi, dimulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, jadi setelah KP itu sebenarnya analisis kita udah selesai, tapi belum dapat revisi dari dosen. Jadi setelah KP harus konsultasi lagi, harus diskusi lagi dengan dosen bagaimana baiknya. Nanti dosen akan memberikan beberapa tambahan dan beberapa juga ada yang dikurangin, mana yang perlu dimasukin jadi skripsi, mana yang enggak, nanti bakal di sensor sama dosen gitu. Terus yang ketiga, relasi dengan orang perusahaan tentunya dan juga peserta KPTA lainnya dari univ lain. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu pengetahuan mengenai software Migas bertambah. Terima kasih YouTube. Yang kelima, melatih pola pikir dan mental. Ini maksudnya pola pikir dan mental itu yang sesuai dengan kinerja dari perusahaan Migas itu sendiri. Nah, kekurangannya cuma satu sih yang aku rasain, yaitu tidak bisa lulus 3,5 tahun gitu. Soalnya KP-nya baru mulai di semester 8. Oke, sekian dulu sharingnya. Mungkin ada saya kembalikan kepada moderator. Dari Mas ada tambahan, Mas? Sedikit. Berarti di sana itu harus KPTA, ya Mbak ya? Nggak bisa KP doang gitu? Untuk angkatan kalian 18 itu nggak bisa KP karena udah nggak bisa. Maksudnya KP-nya cuma untuk tingkat 2 sama tingkat 3 dan agak tricky juga, benar kata Pak Udin tadi, ini agak tricky soalnya harus ada relasi juga. Terus untuk KP di PHE itu nggak oprek seperti di Pertamina EP gitu. Tapi angkatan 19 sama 20 kalau ada yang punya kenalan kayaknya bisa KP di sana. Gitu. Oh iya. Baik Mbak, terima kasih. Sepertinya ada yang resen, tapi sayang sekali sesi diskusi nanti ya kita buka belakangan. Tapi kalau takut lupa pertanyaannya apa, silahkan menulis di kolom chat beserta kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu mengenai topik mengenai topik geolaut, yang akan disampaikan oleh Mas Raffiasta. Kepada Mas Raffiasta, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa share screen ya? Bisa Mas, boleh. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Udah ya? Oke, jadi terima kasih banyak Mutiara atas waktunya dan juga kesempatan untuk presentasi di sini. Perkenalkan, namaku Raffi dari Angkatan 17. Kali ini aku akan mencoba sharing-sharing tentang KP di topik geologi kelautan. Ya, kita cepat aja di sini ya. Nah, ini untuk outline-nya ada pengenalan sampai ke plus minus. Nah, jadi untuk pembukaan aja, aku kemarin tuh kerja prakteknya di BPPT, yaitu lembaga di bawah LIPI. Nah, jadi BPPT itu
bidangnya ada banyak, divisinya ada banyak. Nah, salah satu yang aku ikutin itu adalah divisi Balai Teknologi Survei Kelautan atau BTSK. Nah, itu sistem KP-nya gimana? Jadi kemarin KP-nya dilakukan secara offline. Jadi onboard kapal riset Barunajaya 4 itu berangkat dari 29 November di Pelabuhan Cilegon sampai 20 Desember, kurang lebih 20 hari. Untuk jalurnya sendiri ada yang pertama itu ke Krui atau Lampung, habis itu langsung ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, dan terakhir itu jalur surveinya di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, buat instansi apa aja yang bergerak di bidang kelautan itu yang pertama ada BPPT, itu instansi pemerintahan ya. Nah, juga beberapa perusahaan lain, instansi lain yang bergerak di bidang swasta itu ada Fugro. Nah, itu survei kelautan tapi lebih ke arah migas. Terus juga ada Spektra yang juga sebagai konsultan survei kelautan. Untuk prosedurnya standar seperti teman-teman lain. Jadi pertama tentu saja kita mencari informasi penerimaan KP. Kalau kasusku kemarin itu Pak Jarod sempat ngasih poster tentang tawaran KP dari BPPT itu sendiri. Nah, jadi langsung siapin berkas-berkas saja. Ini beda ya, tergantung keperluan kita tuh mau KP atau sekalian TA. Kalau KP itu kita cukup siapin proposal KP aja. Dan juga yang pasti surat pengantar dari departemen yang disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, kalau TA itu biasanya dimintain juga surat untuk permohonan pembimbing dari perusahaan. Jadi kayak gitu aja. Nah, semua berkas-berkasnya disiapin, langsung diajuin ke kontak personalnya, atau ikuti arahan aja dikirimnya via apa. Terus tunggu balasan. Kemarin itu aku kurang lebih dari Oktober baru nerima balasan itu November awal. Jadi 2 minggu sampai 3 minggu lah. Kalau udah oke, langsung berangkat aja. Nah, lalu apa sih itu survei kelautan sendiri? Artinya kalau tim secara baru itu artinya pengukuran tubuh air seperti kedalaman segi air dan deskripsi fenomena dasar perairan dan juga dinamika tubuh air. Kalau urusannya sama arus laut dan suhu air. Nah, kalau fenomena dasar perairan itu sendiri itu contoh gampangnya adalah morfologi dasar laut seperti yang pernah bagi teman-teman yang ngambil mata kuliah elektif geolaut ya. Itu kan banyak, ada Simon, ada Palung, terus ada morfologi tambahan juga nih, contohnya ada Pokmar cluster, itu cekungan yang diinterpretasikan sebagai rembesan gas, atau banyak, yang penting itu morfologi cekungan. Gak cuma morfologi aja, fenomena dasar perairan itu ada contohnya, ada sedimen juga, terus bukas batuan, dan juga karang-karang. Untuk metodologi surveinya ini benar-benar alien banget ya, aneh banget, nggak pernah belajar kita di geologi. Sebenarnya tergantung sama tujuannya apa, namun sebagai basicnya itu metodologi yang dipakai dalam setiap survei kelautan itu berbasis oleh pantulan gelombang akustik. Ini yang dasar-dasarnya ada subbottom profiler yang fungsinya buat ngelihat data subsurface. Ini hasilnya 2 dimensi ya. Mungkin bahasa gampangnya seismik dangkal, karena penetrasinya cuma kuat sampai 200 meter lah di bawah seabed. Terus ada multi beam echo sounder, ini ada ini metode yang digunain buat ngelihat data batimetri. Gampangnya itu adalah DEMNAS tapi versi lautnya. Gitu aja. Tapi ini ranahnya ke geodesi banget sih sama geofisika. Terus ada side scan sonar, ini GPJ tapi di laut. Itu contohnya ini bisa buat ngelihat morfologi atau benda-benda yang ada di seabed langsung kayak kapal karam atau enggak kabel kayak gitu-gitu. Terus ada yang nah ini yang geologi banget nih, gravity coring atau grab sampler. Ini fungsinya buat kita ngambil sedimen. Kalau gravity coring itu coring biasa. Kalau grab sampler tuh kayak sedimennya dikeruk gitu. Kayak kita ngambil cabai di pasar. Terus juga ada marine magnetometer. Nah ini termasuk mungkin sunnah muakkad ya. Ini nggak wajib setiap survei ada. Soalnya ini geofisika banget. Ini juga fungsinya cuma buat deteksi alat-alat yang atau benda-benda yang mengandung sifat magnet. Terus kalau geologi itu perannya gimana sih sebenarnya? Nah, geologi itu di mana-mana sebagai interpreter.
untuk operasi alat seperti metode yang sudah aku sampaikan tadi itu kan ranahnya geofisika, geodesi, dan juga oceanografi kelautan. Nah, buat geologi sendiri adalah kita menerjemahkan data yang kita dapatkan. Nah, aplikasinya salah satunya ada di geologi teknik. Ya, misalkan ada proyek yang tentang pemasangan jalur kabel fiber optik atau konstruksi jembatan, atau juga kalau misalnya ada proyek buat pemasangan oil platform offshore, nah itu survei kelautannya juga bisa. Atau untuk geoscience, kita juga bisa eksplorasi pipa hidrotermal seperti black smoker contohnya di laut dalam biasanya ya. Terus juga ada buat pengambilan bahan mentah polymetallic nodul atau nodul mangan. Nah ini dia buat tambang langsung di Samudra Pasifik. Nah ini buat di negara-negara Eropa sih, kalau kita nampaknya belum ada. Atau skop kerjanya di kapal tuh gimana sih? Di sini aku bagi dua. Yang pertama ada off deck, yaitu kita di ruangan sebagai operator. Nah ini ada buat operator SBP yang tadi, bottom profiling, terus ada juga yang operator multi beam. Nah, buat skop kerja yang on deck, nah itu di deck sendiri kita kerja lapangannya. Ini gampangnya sih kita nurunin alat sama melakukan coring dan deskripsi coring sekalian, kayak gitu. Nah, terus plus minusnya bagi kita calon geologis itu apa aja sih? Mungkin yang pertama adalah lahan pekerjaan tuh insya Allah luas ya, karena selalu dibutuhkan ya. Banyak kebutuhannya seperti kita survei buat keperluan mitigasi bencana atau untuk proyek tambang atau perminyakan. Pipa-pipa migas bawah laut tuh sering juga butuh survei ya. Terus yang jelas yang kedua adalah melatih kemampuan kerjasama, karena di dunia kerjaan khususnya kelautan ya, itu kita pasti kerjasama dengan jurusan lain. Karena dunia kelautan tuh sampai sekarang masih didominasi oleh yang jelas oceanografi, teknik kelautan, dan geodesi, geofisika. Terus juga ini kan halnya tergolong baru ya, jadi bisa dibilang the great shifting mini lah, kayak gitu. Terus yang jelas kita jalan-jalan terus, melihat daerah-daerah asing, alien. Nah, minusnya gimana? Selain kita membutuhkan mental kerja, kita juga membutuhkan persiapan terbesarnya adalah menghadapi ombak ya dan mabuk laut. Naik turun. Nah, di laut tuh kurang lebih perasaannya kayak gitu, dikoyak-koyak terus, apalagi kalau ada badai. Nah, terus juga yang sangat disayangkan ini karena dunia yang tergolong baru, jadi perlu waktu tambahan buat mempelajari segala hal. Ya kalau aku kemarin berangkat tuh dalam keadaan nol ilmu lah, cuma bawa modal geologi buat interpretasi coring aja udah, sama paling seismik juga nggak terlalu berdampak ya, gitu sih. Kendalanya gitu. Dan kalau misalnya di dunia survei kelautan ya, saranku itu kalau KP boleh ya, kita cuma buat teman-teman mungkin pengen ngerasain rasanya gimana sih dunia kelautan itu gimana. Kalau buat TA ini kayaknya masih kurang banget ya, soalnya yang pertama itu topiknya tidak lazim di dunia kita, geologi. Dan yang kedua itu datanya agak kurang memenuhi standar geologi. Ya contohnya kayak seismik dangkal itu kan penetrasinya cuma 200 meter ya. Sementara di kita kan seringnya ngelihat seismik yang 2 kilo, 3 kilo gitu-gitu. Ya mungkin itu aja dari aku. Baik, terima kasih Mas Raffi atas sharingnya mengenai KP di laut ya Mas. Selanjutnya, sharing terakhir mengenai topik geoteknik dan hidrogeologi yang akan disampaikan oleh Mbak Khairiana. Kepada Mbak Yana, waktu dan tempat kami persilahkan.
Sepertinya belum masuk Mbak suaranya. Oke, karena Mbak Yana sedang ada sedikit kendala, mungkin kita masuk sedikit ke sesi pertanyaan ya, sambil memanfaatkan waktu yang ada. Teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat atau langsung berbicara dan mengungkapkan pertanyaannya. Sebelumnya, pertanyaan pertama dari private message ke aku, itu pertanyaannya tadi disampaikan saat Mas Bayu dan Mas Bayu presentasi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kalau kita KPTA tapi belum punya channel Mas sama orang PT-nya? Kayak cuma sekedar tahu di sana ada kuota untuk KP. Tapi kita ngajuin semuanya sendiri, itu prosedurnya bagaimana ya? Jadi kita nggak punya seperti apa ya? Mas Bayu atau Mas Mbak yang lain bisa? Tes. Mungkin mau menjawab sedikit ya. Jadi tadi pertanyaannya kan gimana kalau KP itu tanpa ada orang dalam, bisa enggak gitu ya. Jadi mungkin dilihat dulu itu apa penawarannya itu bagaimana kan. Terus kita ngobrol ke dosen yang bersangkutan. Mungkin kalau mineral itu bisa Pak Arif atau Pak Lukas. Terus kalau yang tentang minyak itu bisa Pak Udin. Nah, itu nanti semestinya dosen itu lebih tahu lah. Jadi kita ngomong aja ke dosennya, Pak ada tawaran KP di sini. Ini bagaimana ya Pak? Ngomong ke dosen dulu. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih jawabannya Mas. Dari Mbak Ola, apakah sepertinya ada tambahan? Monggo Mbak. Oke, mau nambahin terkait KP ya. Untuk KP itu sendiri agak jarang yang kayak oprek gitu, agak jarang banget. Nah, pengetahuanku itu kalau KP biasanya bakalan jadi anak titipan dosen. Jadi misalnya kayak gini, kalau di geologi kan KP-nya nggak wajib ya, SKS-nya itu pilihan. Tapi kalau di jurusan lain ada yang SKS-nya itu wajib dan nanti biasanya itu akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang sudah berelasi dengan jurusan tersebut. Jadi istilahnya itu kayak anak titipan dosen gitu. Nah, tapi kalau untuk oprek gitu tanpa orang dalam kayaknya agak susah gitu. Gitu sih tambahannya. Berarti agak susah gitu ya Mbak, mending minta tolong dosen gitu ya Mbak? Iya, tapi kalau geologi kayaknya agak susah sih, soalnya KP-nya nggak wajib. Untuk Mbak Khairiana, udah bisa dimulai belum ya Mbak? Oh, iya.
Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Boleh. Tadi ada yang raise hand nih dari Kevin Arya. Monggo Mas Kevin, silahkan bertanya. Halo. Masuk nggak ya? Masuk. Ya, aku Kevin dari 2018. Mau tanya ke Mbak Ola, Mas Theo, sama Mas Bayu, dan pokoknya yang udah presentasi. Terkait TA itu, alur yang benar itu gimana ya? Aku kurang paham. Apakah semisal untuk daftar ke perusahaan itu harus punya topik dulu? Semisal topiknya itu nggak ada perusahaan yang bisa provide, itu terus gimana gitu? Apa topik yang ngikutin perusahaan, apa data perusahaan yang ngikutin topik? Gitu sih yang mau tak tanyain. Makasih. Monggo Mbak dan Mas, silahkan dijawab. Apakah topiknya kita dari kita atau dari perusahaan untuk KPTA? Halo? Iya. Halo. Masuk Mbak. Oh masuk, oke. Tadi ada yang nanya terkait topik KPTA ya. Kalau sepengalaman aku, topik KPTA itu semisal kita ngusulin topik tentang A, tapi nanti nggak harus di KP itu topik kita tentang A juga. Bisa kemungkinan topiknya sesuai dengan yang ada di perusahaan. Jadi nggak harus sesuai yang di topik kita ajuin. Gitu. Dari Mbak Ola atau Mbak Theo ada tambahan? Mas Theo maksudnya. Ola atau aku yang jelasin? Gimana? Gimana Teh? Kamu yang jelasin? Ya udah aku. Kalau dari yang di KPTA Migas ya, sebagian besar itu kita harus ngasih proposal yang udah ada tujuannya, kamu mau ngerjain apa di perusahaan itu. Misal kalau aku tentang fault sealing, tentang kesekatan sesar, Ola tentang palin spatik. Jadi kita nggak proposal ke perusahaannya, kami mau nganalisa sesar nih, kami mau palin spatik. Nanti itu perusahaannya yang mencarikan gitu daerah mana yang ada program untuk palin spatik atau kesekatan sesar. Nah kalau semua misal topik ini nggak ada sulit gitu di provide sama perusahaan, nanti dari perusahaannya itu bakal ngasih opsi topik lain buat dikerjakan di perusahaan itu gitu biasanya. Tapi jarang sih biasanya yang nggak di-approve, soalnya kan datanya di migas, kalau nggak data seismik, data sumur, itu aja yang diolah bolak-balik gitu. Biasanya sih gitu. Gimana, Vin? Menjawab? Oke, terima kasih Mas Mbak menjawab. Oke. Baik, karena bersama kita sudah hadir kembali Mbak Yana. Mungkin silahkan, ini sesi sharing dari Mbak Yana mengenai geologi teknik dan hidrogeologi. Kepada Mbak Yana, kami persilahkan. Oke. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Yana, Teknik Geologi Angkatan 2016. Mohon maaf sebelumnya karena keterlambatannya dan juga kendalanya tadi terkait mikrofon. Nah, untuk pengalaman KP saya, mungkin saya ceritain secara ngomong aja ya, saya nggak pakai presentasi. Kalau saya kemarin itu KP-nya di konstruksi bendungan di BWS Berantas. Kalau untuk KP kemarin itu saya dapatnya dari alumni, ada alumni yang bekerja di konstruksi bendungan Tugu. Nah, kemudian saat di sana, saat di KP, saya itu kalau untuk job desk-nya sendiri, yang saya ajuin sebenarnya berbeda dari apa yang saya kerjain di lapangan. Soalnya kan kalau untuk konstruksi, itu ngelihat dari keadaan di sana bagaimana. Soalnya kemarin itu saya mengajukan tentang bagaimana analisis kestabilan lereng, tapi dikarenakan pada saat di sana tidak datanya tidak lengkap dan tidak bisa untuk mengolah data yang tidak lengkap itu,
maka saya KP-nya lebih ke secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya di konstruksi, pertama yang kita lakukan yaitu observasi kayak kita biasanya field trip, observasi batuannya apa. Kemudian kalau di konstruksi juga saya itu belajar tentang sipil, lebih ke sipil. Jadi belajar ilmu baru, terutama contohnya bagaimana tentang grouting, semisal, kemudian kita juga belajar bagaimana testing tanah untuk di sipil itu sendiri, dan juga salah satu yang mungkin yang kita sering lakukan yaitu deskripsi core. Itu yang saya lakukan ketika KP. Kemudian kalau untuk hidrologi, saya menghitung muka air tanah di sana. Nanti saya bikin laporan terkait kaitan antara muka air tanah daerah bendungan itu dengan sumur di daerah warga. Itu aja sih job desk yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya KP di geotek terutama yang bendungan, karena itu sesuai dengan kondisi yang di sana, jadi nggak terlalu strict sama proposal yang diajukan begitu. Tapi kalau misalnya KP di mining, dari pengalaman teman saya juga nggak strict sama proposal yang diajukan. Bisa jadi pekerjaan di bidang lain, semisal contohnya teman saya kemarin itu kalau misalnya geotek, dia ke disposal di tempat pembuangan gitu, begitu. Mungkin sedikit saja sharing dari saya. Selanjutnya mungkin langsung ada yang bertanya atau bagaimana dari panitia. Terima kasih sharingnya Mbak Yana. Teman-teman, jika memiliki pertanyaan, silahkan langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya ya. Kalau Mbak Yana itu ambil KP-nya di pertengahan semester berapa ya Mbak, kalau boleh tahu? Kalau saya ambil KP-nya bulan Januari sampai Februari. Jadi KP-nya sekitar 1,5 bulan. Dijadiin TA Mbak? Enggak, cuma Enggak. KP? Soalnya kalau misalnya jadiin TA itu susah, soalnya geologinya juga susah gitu loh, data-datanya nggak lengkap di sana. Soalnya SAR-nya udah tutup semua, jadi nggak bisa dijadiin KP. Untuk nggak bisa dijadiin TA. Soalnya kalau TA saya beda lagi, di bendungan juga tapi bukan di daerah sana. Kalau tadi yang lain kan, Mbak yang lain kan ada yang dapat dari dosen gitu kan Mbak. Nah kalau Mbak Yana itu gimana Mbak awal dapat informasinya? Kalau misalnya kami dulu angkatan 2016 itu kami dari KA kan ada ngasih form ya. Dari keprofesian itu ada ngasih form ya. Nah itu kami ngisi, terus habis itu ngisi bidangnya apa, nanti bakal dihubungin sama alumni yang ada di sana. Saya gitu kemarin. Baik Mbak. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya mengisi form yang sudah saya kirimkan ke grup angkatan bulan lalu. Tolong diisi sesuai minat teman-teman. Jadi semisal ada tawaran KPTA, kita tahu mau diarahin ke siapa. Gitu ya Mbak ya? Iya, tapi kalau untuk semisal di bendungan juga bisa TA. Teman saya ada yang KPTA juga. Tapi kemungkinan kalau misalnya untuk TA nggak bisa 1,5 bulan ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya ke semua pembicara? Boleh.
Kalau tidak ada, saya lagi yang bertanya. Ya udah, sementara belum ada. Jadi saya punya pertanyaan nih Mbak untuk Mbak Ola dengan Mas Theo. Waktu KPTA di sana itu akomodasinya bagaimana ya Mbak? Misalnya penginapan itu apakah dibiayai oleh perusahaan atau bagaimana? Kami KPTA-nya online, jadi nggak pakai akomodasi. Oh iya. Kesulitannya apa sih Mbak KPTA online gitu kan? Silakan Theo. Halo. Gimana tadi pertanyaannya? Sulitan KPTA online. Kalau di Migas ya kan, jadi di Migas kan softwarenya banyak ya, Petrel, Geolog, dan sebagainya. Kalau online otomatis kita harus belajar sendiri. Apa-apa harus nonton dari YouTube, ya nggak, Ol? Jadi sebagian besar kita yang harus nyari tahu sendiri itu gimana cara kerjanya masing-masing software. Terus belum lagi kalau kendala-kendala lain kayak laptopnya rusak dan sebagainya gitu. Itu sih kendala kalau KP online dari diri kita sendiri sih. Lebih teknis. Kalau mau tambahin? Iya, kalau seandainya online itu kesulitannya mungkin banyak miskomnya gitu sama mentor. Misalnya kita nanya A gitu, tapi mentornya malah mengarahkan, udah aku baca ini gitu. Terus apalagi ya, kayak di KP online enak, semua itu jelas clear maksud yang kita tanya apa dan maksud mentornya gimana gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kesulitannya. Paham. Terima kasih Mas Mbak jawabannya. Dari teman-teman. Nambahin nggak? Ya boleh Mbak. Silakan. Jadi kalau misalnya nanti sekarang kan COVID udah mulai berkurang ya. Kalau misalnya nanti ada yang KP-nya offline, kalau offline kemungkinan kesulitannya terkait biaya ya. Soalnya kalau misalnya yang jauh, misal yang mau KP mining kan banyaknya di Kalimantan ya, kemungkinan transportasi juga. Tapi kalau misalnya KP-nya yang di Kalimantan mining, itu kemungkinan kalau untuk mes sama makan udah dapat di cover dari sana, kemungkinan transportasi untuk OPP aja. Tapi kalau misalnya yang di daerah Jawa, misal kayak saya kemarin itu transportasi kita tanggung sendiri. Kalau untuk penginapan itu dapat penginapan di mes di tempat ininya bendungannya sama mes di kantornya. Tapi nanti itu kalau misalnya saya kemarin itu di Bendungan Tugu itu bolak-balik dari kantor BWS seminggu sekali pulang ke kantor BWS, tapi yang hari weekdays Senin sampai Jumat itu di mes di bendungannya. Kalau untuk makan itu tanggung sendiri. Itu sih kesulitannya. Kalau untuk yang offline mungkin lebih ke biaya ya, cover biaya. Oh iya, mau nambahin. Iya, monggo Mbak. Kalau terkait KPTA Migas ya, kalau offline itu akomodasinya juga ditanggung sendiri, kosannya ditanggung sendiri, terus makan juga ditanggung sendiri. Tapi kita dikasih salary sama perusahaan, jadi kayak nutup gitu apa yang kita keluarkan selama di Jakarta itu bakal dibayarin, istilahnya di reimburse gitu sama perusahaannya gitu. Begitu. Terima kasih Mbak semua atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Silakan.
Kalau itu kalau menurut saya itu tergantung kebijakan perusahaannya sih, ngasih reportnya apakah dibawa pulang atau harus lengkap atau gimana. Kalau misalnya biasanya yang harus dituntut itu kalau misalnya KPTA, langsung KPTA. Kalau KP aja kemungkinan report aja habis kalian KP kalian ngasih report ke mereka. Tapi kalau misalnya KPTA kalian harus ngasih report juga terkait uji-uji laboratorium yang kalian lakukan nanti setelah misalnya kalian udah selesai skripsi nih, kalian juga ngasih report ke mereka. Kayak misal nih kayak teman saya kemarin itu kalau misalnya untuk TA, dia juga nanti bakal ngundang kayak mentor yang dari perusahaannya juga, ngasih report juga kan ke mereka, begitu. Apakah sudah menjawab? Boleh. Silahkan. Masih ada waktunya. Saya ingin menjawab dulu ya, kalau misalnya dari sisi geotek pas saya KP ya. Kalau dari saya kan kemarin itu metodenya tentang kestabilan lereng kan. Tapi akhirnya karena nggak bisa melakukan evaluasi kestabilan lereng di sana, jadi kan tema saya tuh nggak ada tema sih secara menyeluruh gitu loh KP-nya. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa sih, nanti kan itu tergantung kondisi yang ada di sana. Nggak harus strict sama proposal awal kan. Mau nambahin? Kalau buat di Migas, jadi pas penyusunan proposal itu aku sama Tewi itu sebenarnya udah jelas gitu mau gimana analisisnya gimana udah jelas karena di awal di proposal tersebut dicantumkan nanti timeline per bulannya bagaimana. Jadi mau melakukan analisis apa, nanti juga bakal menggunakan data apa, terus bakalan outputnya seperti apa gitu. Jadi kalau di perusahaan Migas emang benar-benar jelas karena itu semuanya diserahkan kepada peserta KPTA. Sedangkan perusahaan itu tugasnya cuma membimbing, terus juga memberikan data, nanti selanjutnya bagaimana mahasiswanya mengolah data tersebut gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita mau mengolah datanya bagaimana. Tidak bisa kecuali kalau topiknya itu diganti sama perusahaan. Tapi umumnya kalau perusahaan PHE itu jarang banget buat mengubah mengubah topik mahasiswanya gitu. Karena yang di otak-atik kan cuma seismik sama sumur gitu. Jadi semuanya bisa bebas. Itu sih harus jelas dari awal kalau di proposal. Baik, terima kasih Mbak Ola atas tambahannya. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan terakhir? Jika tidak ada, saya mau bertanya nih sedikit kepada pembicara. Apa sih, Mas, Mbak, manfaat KP yang sudah dilaksanakan kemarin? Kayak worth it nggak sih? Atau gimana gitu?
Mungkin saya izin menjawab ya. Untuk manfaat KP sendiri, yang pertama kita pasti belajar ilmu baru kan. Gak semua ilmu yang kita pelajari di kampus itu nggak semua yang maksudnya ilmu yang ada kita belajar di luar atau pekerjaan itu kita dapatkan di kampus kan. Itu pasti kita belajar hal baru. Nah kemudian yang kedua, KP itu sebenarnya penting, walaupun nggak dijadiin TA sekalipun, itu penting karena itu jadi bekal pengalaman buat nyari kerja. Soalnya kalau perusahaan itu ngelihatnya dari pernah nggak kita misalnya internship atau magang gitu. Soalnya kan itu udah menunjukkan kemampuan kita gitu loh. Jadi penting lah. Soalnya sepengalaman saya ketika saya dulu apply dan interview dari orang HR interview saya, itu pasti dia nanyain kita magang di mana, terus kita jelasin apa pekerjaan kita gitu loh, yang membuat kita bisa naiklah di mata mereka. Menurut saya sangat penting, soalnya orang-orang sekarang pasti ngelihat inilah ada pengalamannya lah, walaupun itu hanya KP. Berarti sangat penting ya Mbak sebagai pengalaman gitu. Iya, pengalaman. Kalau misalnya nggak ada interviewer ketika kita misalnya lagi interview gitu loh. Jadi kayak menunjukkan perform kita lah. Kadang juga katanya teori yang diajarin di kelas itu juga berbeda jauh ya Mbak gitu dengan yang ada di lapangan. Iya, benar sekali. Mungkin satu jawaban lagi deh dari pembicara mengenai pentingnya KP atau KPTA. Mungkin dari aku ya. Ya, monggo Mbak Ula. Sebenarnya penting gak penting itu tergantung orientasi dari kalian yang mau melaksanakan KPTA. Kalau orientasinya itu untuk kayak karir gitu, lebih kayak pengen ke industri, KP adalah sebuah solusi lah untuk yang membantu kalian dari relasi, dari bagaimana itu bakal membantu banget. Tapi kalau misal orientasi kalian itu bukan ke industri, seperti pengen lanjut S2 atau pengen lanjut S3, KP nggak penting-penting banget menurutku, karena ya kalian bakal lanjut studi gitu loh, lanjut studi. Terus kalau aku sih karena orientasinya nggak ke S2, pengennya ke industri, jadi KP itu penting banget karena selain manfaat tadi yang sudah dipaparkan sama Kak Yana, kayak kalau kalian tuh anaknya deadlineer gitu ya, 3 bulan kalian udah selesai KP, data kalian udah jadi, sementara teman-teman kalian masih mau ngolah data gitu. Jadi kayak iya sempronya telat, itunya telat, tapi kalian udah selangkah lebih maju di data, kalian udah selesai di data gitu. Jadi benar-benar sangat terbantu, dan pembimbing kalian itu nggak cuma dari kampus tapi juga dari profesional. Jadi kalian tahu nanti kalau semisal pengen kerja di perusahaan tersebut, kalian tahu tuntutan perusahaan itu pengennya gimana. Terus perusahaan juga butuhnya mahasiswa yang seperti apa dalam kinerja gitu. Walaupun aku KP-nya online ya, tapi itu benar-benar ngelatih mental lah kurang lebih kalau KP online ini. Sudah kelihatan bagaimana kayak maunya perusahaan ke mahasiswa itu bagaimana, itu udah kelihatan walaupun online. Dapat poinnya. Terus terakhir, mungkin ini terakhir ya beneran, ada Salma raise hand. Apakah Salma ada pertanyaan untuk Mbak dan Mas pembicara? Ada pertanyaan. Apakah boleh bertanya ya, Mutiara? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Oke, perkenalkan nama saya Rara, dari angkatan 2018. Saya mau bertanya, kalau misalkan kita mau, istilahnya orientasinya mau pergi ke seperti badan milik pemerintah, seperti contohnya KESDM, apakah KP itu masih penting gitu juga, Mbak? Terus kalau misalkan kita KP-nya ke perusahaan yang non-geologi, apakah itu masuknya ke SKS juga? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan Rara ya. Nanti untuk saya ingin menjawab yang pertanyaan misalnya KP di luar geologi itu masuk SKS. Kalau menurut saya itu bisa dimasukin kan, kalau misalnya di SKS kan yang penting internship kan, magang kan. Kalau untuk SKS itu KP itu bisa dimasukin atau enggak, jadi terserah kita, nanti kita yang ngurus. Jadi bukan misalnya kita ngajuin KP itu udah langsung masuk SKS, bukan. Jadi kita yang ngurus nanti dimasukin SKS apa enggak. Kayak saya kemarin itu nggak masukin SKS untuk KP. Jadi untuk mencari pengalaman tujuannya. Begitu, Rara, apakah ada untuk pertanyaan selanjutnya? Yang pertama pertanyaannya apa tadi? Jika mau KP ke KP pemerintah, contohnya untuk KPSDM itu apakah kita juga kita kan fungsinya ke KPSDM, apakah KP-nya juga lebih baik ke KPSDM atau kita bisa KP di perusahaan yang lain? Sebenarnya itu tergantung tujuan kamu sih, mau KP di mana dan dapatnya di mana kan. Kalau misalnya untuk KP di yang badan pemerintahan kan ada yang program apa itu, yang magang yang selama 6 bulan itu kan di badan pemerintahan kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk di luar, ya sebenarnya itu tergantung kamu juga sih, mau KP yang di perusahaan non pemerintah atau di badan pemerintah. Kalau saya kan kemarin itu termasuknya badan pemerintah karena itu di bawah PUPR kan. Jadi tergantung kitanya mau lebih prefer mana, karena dua-duanya sama-sama work ya. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Banyak sekali ya ilmu yang kita peroleh dari beberapa pembicara yang sudah hadir di sosialisasi dan sharing KPTA pada hari ini. Sebelum saya tutup, boleh kali ini kita open kamera dan foto bareng sebentar saja. Silahkan dinyalakan kameranya, teman-teman. Yuk, masih ditunggu 1 menit lagi. Satu, dua, tiga.
Boleh diulang? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua.